Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di kelas matematika. Di pagi hari ini kita masih belajar tentang program linier, di mana yang akan kita pelajari nanti adalah memodelkan soal kontekstual ke dalam bentuk matematika dan menentukan nilai optimum, bisa maksimum atau minimum dari soal kontekstual program linier. Oke, masih bersama dengan Bapak. Siapkan buku kalian, mari kita belajar. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memodelkan soal kontekstual program linier ke dalam bentuk matematika. Yang kedua, peserta didik terampil menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dan masalah pengoptimalan. Oke, yang sebelumnya kemarin kita review dulu tentang pengoptimalan ya. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana menentukan nilai optimum, bisa maksimum, bisa minimum dari suatu sistem peridaksamaan atau program linier ya. Nah, di mana menentukan nilai optimum tadi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan uji titik pojok dan yang kedua adalah garis selidik. Nah, di mana uji titik pojok adalah mencari sebuah titik batasan di DHP dan memasukkan ke dalam fungsi objektifnya di sistem peridaksamaan linear dua variabel atau di program linear. Terus yang kedua pakai garis selidik, dimana kita harus menggambar garis selidik dengan menggunakan fungsi tujuan yang kita misalkan dengan sembarang konstanta ya. Kemarin Bapak kasih contohnya dengan perkalian koefisien dari X dan Y nya ya, itu dimisalkan, terus kita gambar garis selidiknya dan kemudian kita geser. Setelah digeser didapat sebuah titik yang jauh atau yang terdekat. Kalau yang terjauh itu biasanya titik yang maksimal dan yang terdekat itu titik minimal ya. Itu tentang bagaimana menentukan nilai optimum dengan dua cara ya. Pertama uji titik pojok dan garis selidik. Kalau Bapak lihat kemarin nggak ada pertanyaan tentang itu melalui chat WA, jadi Bapak anggap kalian bisa, atau mungkin nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan lagi ke Bapak lewat WA atau boleh menghubungi secara langsung via email gitu. Terus terima kasih juga untuk saran, kritik dan masukan yang telah kalian kirim lewat Google Form kemarin. Kemarin dapat memberi satu gambaran buat Bapak untuk bagaimana PJJ matematika harus dilakukan agar bisa dimengerti dengan semua ya. Jadi begitu. Kita sama-sama belajar, Bapak juga belajar, kalian juga belajar. Kiranya dapat menjadi suatu semangat buat Bapak untuk belajar dalam mengajar kalian. Tentunya juga kalian menjadi semangat. Jika ada yang tidak bisa, boleh langsung ditanyakan nanti. Bapak terbuka. Silakan bertanya. Nanti bisa lewat WA atau email ya, atau boleh telepon. Ya, kita masuk ke materi yang pertama adalah memodelkan masalah kontekstual ke dalam model matematika. Jadi memodelkan itu artinya membuat model ya. Jadi masalah yang soal cerita kita buat ke dalam bentuk matematikanya, itu memodelkan. Jadi kapan suatu masalah itu dapat digolongkan dalam masalah program linier? Suatu masalah itu yang pertama adalah terdapat tujuan yang dicapai, yang artinya adalah dia mempunyai fungsi tujuan. Yang tentunya bentuknya itu linier karena kita belajarnya program linier. Terus yang kedua, terdapat sumber daya atau masukan input yang berupa batasan atau jadi bentuknya itu terbatas, jadi dapat dirumuskan nanti ke dalam bentuk peridaksamaan linier. Jadi dia yang pertama punya tujuan, yang kedua dia punya batasan terhadap sumber dayanya. Oke, selanjutnya
Kita ke contoh soal. Memodelkan soalnya seperti ini. Ini ada sebuah contoh, sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang. Ini tipe A dan tipe B atau barang A, barang B. Dengan menggunakan dua mesin 1 dan mesin 2. Bapak tulis mesinnya M1 dan M2. Selanjutnya adalah satu unit barang A dibuat dengan mengoperasikan M1 selama 2 menit dan M2 4 menit. Jadi barang A itu diproduksi dengan dua mesin ya, mesin 1 dan mesin 2. Mesin satunya 2 menit dan mesin 2 nya 4 menit. Terus barang B diproduksi dengan mesin 1 8 menit dan mesin 2 4 menit. Jadi bertahap, semua barang bertahap di prosesnya, dari mesin 1 dulu ke mesin 2. Dalam satu hari mesin 1 dan mesin 2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Berarti kalau 8 jam, kalau dijadikan menit jadi 8 kali 60 ya, 480 menit. Dan keuntungan bersih yang diperoleh dari satu unit barang A adalah 250 rupiah. Dan suatu unit barang B adalah 500 rupiah. Jika disuruh membuat model matematika dari masalah programming di atas, jika disuruh mencari keuntungan bersih dan diharapkan mencapai sebesar-besarnya, bagaimana model matematikanya? Nah, yang pertama, untuk membuat model, kita harus tahu informasi yang ada di dalam soal. Nah, ini informasinya Bapak udah garis bawahi pakai garis merah. Yang pertama ada dua barang, terus diproduksi dengan mesin 1 dan mesin 2. Terus setiap barang diproduksi berlanjut dari mesin 1 ke mesin 2. Untuk yang barang A itu 2 menit di mesin 1, terus selanjutnya 4 menit di mesin 2. Terus barang B di mesin 1 8 menit dan mesin 2 nya 4 menit. Dan semua mesin beroperasinya tidak lebih dari 8 jam. Terus keuntungan setiap barang A itu 250 rupiah dan keuntungan barang B 500 rupiah. Nah, bisa kita tulis sebagai di sini. Barang A tadi 2 menit dan 4 menit. Terus keuntungannya cuma 250. Terus barang B 8 menit di mesin 1 dan 4 menit di mesin 2. Keuntungannya 500. Dan setiap hari operasi setiap mesinnya adalah kurang dari 8 jam. Jadi paling maksimal adalah 8 jam. Lebih dari ya, tidak lebih dari 8 jam. Dan 480 menit. Mesin 2 pun juga sama, 480 menit atau 8 jam. Bapak susun sebagai tabel seperti ini. Oke, selanjutnya dari tabel ini kita dapat informasi lagi. Jadi kita misalkan aja barang A ini diproduksi sebagai X buah dan barang B sebagai sebanyak Y buah. Jadi A itu kita misalkan X dan B nya sebagai Y. Lalu kita rumuskan dalam bentuk matematika. Waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin 1 itu adalah 2 menit, terus barang B nya 8 menit, terus maksimalnya 8 jam ya. Terus mesin 2 4 menit ditambah barang B 4 menit berarti 4 menit lagi, terus tidak lebih dari 8 jam. Karena tadi barang A dan barang B kita misalkan sebagai A itu X dan B itu Y, bisa kita tulis 2X 8Y plus 8Y, 2X plus 8Y kurang dari sama dengan 480 karena dia tidak lebih dari 8 jam. Terus 4X tambah 4Y kurang dari 480 menit juga. Atau kita tulis sebagai ini. Atau kita sederhanakan, karena ini bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. Jadinya X plus 4Y kurang dari sama dengan 240. Terus yang ini dibagi 4. Jadi 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 480. Atau kita bagi 4 jadi X plus Y kurang dari sama dengan 120. Kita dapat 2 pertidaksamaan ya. Kita simpan dulu, kita ingat dulu. Terus selanjutnya kita ingat bahwa
suatu produksi barang itu tidak mungkin negatif. Jadi suatu menghasilkan barang berarti hasilnya selalu positif ya. Jadi kita misalkan barang tadi, barang A dan barang B itu selalu positif. Jadi kalau nggak nol ya batasannya nol ya 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat itu termasuk bilangan cacah. Jadi X-Y harus memenuhi hubungan X-nya positif dan Y-nya positif, dan X-nya anggota bilangan cacah, Y-nya juga anggota bilangan cacah. Jadi positif X-Y-nya karena dia barang. Jadi kalau produksi nggak mungkin negatif, selalu positif. Terus yang kedua, kita tahu keuntungannya setiap barang itu 250X karena itu barang A dan 500 untuk barang Y. Jadi bisa kita tulis keuntungan K sama dengan 250X plus 500Y. Yaitu kita udah membentuk dalam bentuk matematika atau ekspresi matematika sesuai dari informasi soal di atas, atau tabel di atas. Oke, selanjutnya kita modelkan. Jadi tadi didapat sesuai pada tabel ya, 2X plus 8Y sama dengan dan tidak lebih dari 8 jam ya. Jadi boleh sama, boleh di bawahnya, tapi nggak boleh lebih. Jadi nanti bentuknya ya pakai kurang dari sama dengan. Jadi kita tulis saja yang bentuk sederhananya tadi yang setelah kita bagi 2. Jadi X plus 4Y kurang dari sama dengan 240. Terus yang kedua mesinnya berarti 4 menit X terus 4 menit ini Y. Jadi 4X plus 4Y kurang dari sama dengan, atau dia boleh sama dengan 8 jam atau kurang dari 8 jam. Jadi nanti tidak lebih dari 8 jam. Jadi tanda tidak samanya adalah kurang dari sama dengan. Didapat X plus Y itu dari dibagi 4 semua ini. Kita sederhanakan langsung. X plus Y kurang dari sama dengan 120. Terus karena produksinya tadi positif semua ya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. X tadi kan barang A, Y barang B. Terus ini disebut sistem perdidasamaan linear dua variabel, atau juga disebut dengan fungsi kendala. Terus keuntungan itu karena ini barang A dan keuntungan barang B, jadi kita tulisnya K sama dengan 250X plus 500Y. Nah ini disebut fungsi tujuan atau fungsi objektif yang akan kita cari atau ditentukan nilai maksimumnya, karena sebuah keuntungan itu pasti dicari maksimumnya ya, nggak mungkin mencari keuntungan minimal. Jadi di sini sudah didapat model matematika yang dimaksud itu adalah seperti ini. Jadi ada sistem perdidasamaan linear dua variabel atau fungsi kendalanya, terus ada fungsi tujuan. Nah gitu. Terus jangan lupa jangan sampai kebalik ya menentukan X-nya. Jangan sampai bingung juga X-nya tuh yang barang A sama barang B. Dilihat dari mana? Kita lihat dari keuntungannya. Karena yang dicari adalah keuntungan maksimal. Berarti kan keuntungan suatu barang, bukan sebuah keuntungan dari mesin. Jadi kita misalkannya X-nya juga untuk barang, Y-nya juga untuk barang. Jadi bukan X untuk mesin dan Y untuk mesin. Seperti itu ya, jangan kebalik. Jadi kalau kalian bingung, lihat dulu keuntungannya atau fungsi tujuannya. Biasanya kan mencari keuntungan atau dia bentuknya memaksimumkan atau meminimumkan. Nah itu dilihat. Kalau soalnya itu yang ditentukan memaksimumkan suatu nilai barang misalnya, berarti itu X-nya sebagai barangnya. Jadi kalau memaksimumkan waktu mesin, nah berarti X-nya mesinnya. Jadi jangan sampai kebalik ya, tergantung di keuntungannya. Biasanya kalau sudah bingung, lihat di situ aja nggak apa-apa. Selanjutnya, nah setelah kita cari modelnya, tadi model
Model cuma sampai itu aja. Kalau disuruh menentukan optimum, atau kalau di dalam soal yang sebelumnya itu kan mencari nilai optimum maksimum ya, karena menentukan keuntungan maksimum atau besarnya. Jadi kita cari, jadi kita gambar di HP-nya, terus kita tentukan nilai maksimumnya. Untuk model sampai ini aja, fungsi kendala, terus fungsi tujuan atau fungsi objektif yang diketahui itu sudah sampai model. Jadi model targetnya cuma itu aja, fungsi kendala sama fungsi objektif seperti ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari soal di sini bisa kita gambar dulu. Yang pertama nanti kita gambar X plus 4Y kurang dari sama dengan 240. Terus selanjutnya X plus Y kurang dari sama dengan 120 dan X Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kita gambar itu, kita tentukan di HP-nya, terus kita uji titik pojok atau kita pakai garis lidik. Oke, selanjutnya kita gambar pertidaksamaan dari X plus 4Y kurang dari sama dengan 240. Nah, kita hilangkan dulu tanda ketidaksamaannya dan kita ganti dengan sama dengan di sini. Terus kita cari titik potong sembunyi-sembunyinya dengan tabel. Jadi kalau X nya 0, Y nya 60, kalau Y nya 0, X nya 240. Ini jangan bingung ya, ini dimisahkan aja. Kalau X nya 0, Y nya 60 kan pastinya 4 kali 60 kan 240. Terus Y nya 0, berarti 4 kali 0, 0, tinggal 240 sama dengan X, berarti X nya 240. Terus karena tanda kerjasamanya kurang dari sama dengan, maka garisnya penuh, tidak putus-putus. Kita gambarkan titiknya 0,60 sama 240,0. Kita garis pakai ini ya, garis penuh ya, titiknya dihubungkan. Terus kita uji daerahnya, karena X plus 4Y kurang dari sama dengan 240. Misal kita ambil titik 0,0, terus kita substitusikan di pertidaksamanya yang tadi. Jadi kalau X nya 0 berarti 0 tambah 4 kali 0 karena Y nya 0. Jadi 0 kurang dari 240 berarti ini merupakan pernyataan benar. Maka karena benar itu diarsir titiknya 0,0 ini daerahnya. Jadi karena benar ya diarsir. Jadi kalau salah jangan diarsir, yang diarsir sebaliknya. Karena benar ya diarsir yang 0,0. Oke, untuk selanjutnya kita gambar X plus Y kurang dari sama dengan 120. Terus sama kita cari titik potong sembunyi dan sembunyinya. Nah, ini ketika X nya 0, Y nya 120, ketika Y nya 0, X nya 120. Jadi dapat 0,120 terus sama 120,0 di sini. Terus kita hubungkan pakai garis penuh karena dia pakai ketidaksamaan yang pakai sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi ada sama dengannya, kita garis penuh. Terus uji titiknya pakai 0,0 juga nggak apa-apa. Terus kita substitusikan di pertidaksamaannya tadi, dapat 0 tambah 0 berarti 0 kurang dari 120 juga pernyataan benar ya. Jadi diarsir daerah yang 0,0. Jadi di sini ditulis seperti itu. Untuk selanjutnya digambar X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nih jangan sampai lupa. Ini walaupun seperti ini tetap digambar ya di HP-nya. Kalau X lebih dari 0 otomatis di kanannya sumbu Y termasuk X itu sendiri. Jadi di kanannya sumbu Y seperti ini. Karena 0 kan lebih dari 0 kan mulainya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Terus Y lebih dari 0 berarti otomatis di atasnya sumbu X termasuk sumbu Y sendiri yang positif. Dia akan mulainya Y nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ke atas, nggak mungkin ke bawah. Terus didapat DHP dari X plus 4Y kurang dari 240. Terus X plus Y kurang dari sama dengan 120. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 adalah irisan dari DHP yang kita cari tadi. Dan kalau sistem tuh berarti irisan gitu aja. Artinya tuh daerah tuh memenuhi untuk pertidaksamaan semuanya di sini.
Jadi kalau kita ambil DHP-nya kan di sini, kita ambil titiknya di dalam DHP. Kalau kita masukkan di sistem perdasaman ini, itu akan memenuhi semua nanti. Jadi akan memenuhi ketidaksamaan ini. Ini DHP-nya ya. Udah tahu ya. Jadi mencari DHP dari sistem itu adalah irisannya dari DHP-DHP yang lain yang ada di sistem ini maksudnya. Terus, nah setelah kita dapat DHP-nya di sini tadi, kita cari titik pojoknya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memaksimumkan nilai K-nya tadi ya, persamaan K yang 250X plus 500Y. Jadi keuntungan maksimal dari produksi suatu barang A dan barang B. Nah, di sini maksimumkan K itu artinya berarti kita cari barang A dan barang B agar keuntungan maksimumnya tercapai. Itu barangnya nanti berapa untuk A dan barang untuk B itu berapa. Nah, untuk metodenya kita yang pertama adalah metode uji titik pojok dulu. Untuk titik batas DHP kita dapat ketahui yang A itu 0,0, yang B itu 120,0, yang C adalah hasil eliminasi dari persamaan X plus 2Y sama dengan 240 dan X plus Y sama dengan 120. Nah, ini sebenarnya nggak perlu Bapak jelasin karena kemarin ada pertanyaan Pak dijelasin sampai eliminasinya, mencari titik potongnya. Nah, itu sebenarnya kan kalian Desember udah pernah, terus di kelas 10 juga pernah, dan bahkan malah sampai sistem persamaan 3 variabel. Jadi Bapak kira nggak perlu dijelasin. Nah, mungkin nanti bisa dibuka lagi catatannya untuk mengingat kembali caranya mendapatkan nilai C. Kalau masih bingung ya nanti tanya Bapak, tapi nggak perlu Bapak jelasin ya. Terus yang 4 itu 0,60. Terus memaksimumkan K-nya 250X plus 500Y. Kita substitusikan titiknya tadi ke sini, ke persamaan K. Kalau A-nya 0,0 berarti kan jelas hasilnya pasti 0 karena semuanya dikalikan 0. Terus yang B 120,0 ya 250 kali 120 tambah 500 kali 0 ya 30.000. Untuk yang C 80,40 ya 250 kali 80, 500 kali 40 sama dengan 40.000. Untuk yang D 250 kali 0, 500 kali 60 dapatnya 30.000. Di sini kita dapat yang paling maksimal di titik C itu 80,40. Jadi ini nilai maksimalnya. Tidak artinya dia harus memproduksi barang A 80 dan barang B nya 40 karena X tadi barang A dan Y barang B. Oke, selanjutnya kita gunakan metode garis lidik yang tentunya masih memaksimumkan nilai persamaan K yaitu 250X plus 500Y. Kita ketahui titik batas DHP nya untuk yang pertama A 0,0, D 120,0, C nya 80,40 dengan eliminasi ya tadi. Terus yang D 0,60. Terus kita gambarkan garis lidik dengan memanfaatkan fungsi tujuan, yaitu memisalkan fungsi tujuannya sebagai konstanta. Bapak di sini menggambarnya Bapak misalkan dengan konstantanya 0. Jadi 250X plus 500Y sama dengan 0. Nah, di sini bebas ya, mau dimisalkan mau berapapun, yang penting dapat nanti titiknya untuk memudahkan kalian dalam menggambar garisnya ini. Terserah, yang penting dapat memudahkan kalian. Kalau X, Y pasangannya ya gini, kalau X nya 0 ya Y nya 0 otomatis ya. Jadi 0,0 dia nanti melewati 0,0. Itu yang kedua. Misal X nya 120, Y nya min 60. Jadi 120,60. Kalau saya masukkan di sini itu kalau 120 ya ini 250 kali 120 kan 3000.
30.000, terus ini juga 30.000, tapi negatif, jadi kan hasilnya 0. 30.000 positif dikurangi 30.000 jadi 0. Bebas sih kalian mau pilih titiknya, terserah, yang penting hasilnya 0. Atau mau ganti, ini mau dibikin 10.000 juga nggak apa-apa, terserah kalian. Oke, didapat titiknya ini 0,0 sama 120,60 di sini ya. Terus dihubungkan dengan garisnya ini disebut garis lidik yang ungu ini warnanya. Terus geser sejauh di HP-nya. Kalau nanti dia mendekati titik di HP, berarti yang pertama paling dekat itu adalah yang minimum, terus yang paling jauh adalah yang maksimum. Nanti kita lihat. Ini kalau ini melewati 0,0, otomatis yang titik pertama ini 0,0 adalah di sini tuh, berarti otomatis titik batas di HP-nya yang minimum. Tapi sudah dibuktikan ya tadi, yang 0,0 kalau disubstitusikan pasti hasilnya 0. Terus kita geser aja garisnya. Kita lihat yang paling jauh. Nah, titik mana yang paling jauh? Nah, titik C ya. Jadi didapat titik C-nya ini yang paling jauh, berarti titik C-nya adalah titik yang maksimal. Karena dia titik maksimal, kita masukkan aja ke fungsi tujuannya 250 plus 500 Y tadi yang persamaan K, maka diperoleh kalau X-nya 80, Y-nya 40, berarti 250 kali 80 tambah 500 kali 40 adalah 40.000. Ini adalah nilai maksimalnya dari fungsi tujuan. Oke, jadi nilai maksimumnya adalah 40.000 rupiah di titik C. Jadi keuntungan maksimum atau keuntungan sebesar-besarnya dari produksi tadi itu adalah 40.000 dengan jumlah produksi barang A-nya adalah 80 buah dan barang B-nya adalah 40 buah. Oke, bisa dipahami ya. Maafin ada buah, ini harusnya buah. Oke, ini simple tapi butuh ketelitian juga dalam menggambar, terutama mengeliminasi titiknya, terus menentukan titik-titiknya, jangan sampai salah. Yang harusnya sumbu X dipasang di sumbu Y dan sumbu Y dipasang di sumbu X. Kemarin Bapak masih menjumpai beberapa tugas ada yang seperti itu. Oke, materi sampai hari ini selesai. Terus ini ada tugas yang ketiga, masih sama, dikerjakan di buku tugas. Terus di scan ya, tuliskan identitas kalian, terus kumpulkan di Google Classroom. Batas pengumpulan adalah 12 Agustus atau hari Rabu. Ini tugasnya ada 4, yang nomor 1 sama nomor 2 adalah menentukan model matematika. Model matematika berarti ada fungsi kendala sama fungsi tujuan. Ini juga model matematika yang nomor 2, model matematika. Tujuan 3 dan 4 itu adalah menentukan nilai optimum, nanti bisa maksimum atau minimum tergantung soalnya. Oke, ini tugasnya ya, silakan dipahami, dipelajari materi yang dari Bapak tadi, terus kalian coba kerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan boleh bertanya lewat chat WA atau hubungi Bapak lewat email, silahkan bebas, atau telepon juga nggak apa-apa, asal kalau pas Bapak bisa angkat ya Bapak angkat dan Bapak jelasin. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kiranya tetap semangat ya. Tugas tetap dikerjakan dan jangan sampai lewat deadline. Deadline-nya 12 Agustus. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.